Pernahkah kamu mendengar tentang seseorang yang hidup hanya 35 tahun, namun namanya tetap hidup 100 tahun kemudian? Namanya Akutagawa Ryunosuke, penulis yang disebut sebagai bapak cerpen modern Jepang. Namun di balik kejeniusannya, tersembunyi jiwa yang terus berperang melawan bayang-bayangan sendiri. Buku menjadi satu-satunya tempat ia menemukan kehangatan. Dari halaman-halaman itulah imajinasinya tumbuh tajam, gelap, dan penuh makna. Akutagawa membaca segalanya, dari sastra Tiongkok kuno hingga karya Eropa. Ia menyerap setiap cerita, lalu menulis dengan caranya sendiri. Tulisan-tulisannya singkat, padat, tapi mampu menelanjangi sisi paling rumit dari manusia. Dalam setiap kisahnya, ada keindahan yang lahir dari keputusasaan dan kejujuran yang tak takut menyentuh kegelapan. Salah satu karya paling terkenal dari Akutagawa yaitu Rashomon, yang menceritakan seorang pelayan kelaparan di gerbang tua Kyoto. Di tengah kehancuran dan mayat yang berserakan, ia harus memilih antara mencuri untuk hidup atau mati demi moralitas. Bagi Akutagawa, batas antara kebaikan dan kejahatan tidak pernah benar-benar jelas, karena manusia selalu hidup di antara keduanya. Karya lain yang tak kalah menyentuh adalah Kumono Ito atau Benang Laba-Laba, kisah seorang penjahat di neraka yang diberi kesempatan menuju surga lewat seutas benang. Namun ketika ia menendang orang lain yang ikut memanjat, benang itu pun putus dan ia jatuh kembali ke dalam kegelapan. Hora, zainin domo, kono kumo no ito wa ore no mono da zo. Omaira wa ittai dare no yurushi o ukete nobotte kita. Oriro, oriro, oriro. その途端でございます。Melalui kisah itu, Akutagawa seolah berkata, manusia bahkan di hadapan belas kasih tetap memilih ego. Seiring bertambahnya usia, tulisannya berubah. Dari kisah moral menjadi refleksi eksistensial. Ia mulai menulis tentang dirinya, tentang kecemasan, halusinasi, dan batas tipis antar mimpi dan realitas. Dunia di luar tampak normal, tapi dunia di dalam dirinya semakin tidak bisa dijelaskan. Ia menulis dengan kejujuran yang menakutkan. Kadang aku merasa hanya bayangan yang berjalan di antara manusia. Tahun 1927, di puncak kesuksesan dan kehancuran batin, Akutagawa menulis surat terakhirnya. Isinya hanya satu kalimat. Aku hanya diselimuti kecemasan yang samar. Tak ada pesan dramatik, tak ada penyesalan, hanya ketenangan yang menyeramkan. Beberapa hari kemudian, ia menelan obat tidur dan dunia kehilangan salah satu jiwa yang paling sadar. Kadang, hidup memang ironis. Seseorang yang takut pada masa depan justru meninggalkan masa depan untuk sastra Jepang. Sekarang, penghargaan Akutagawa menjadi simbol keberanian bagi penulis muda yang berani menulis luka mereka sendiri. Setiap karya yang menang bukan sekadar cerita, tapi gema dari suara Akutagawa yang masih berbisik di antara halaman buku. Menulis bukan untuk dikenang. Menulis adalah cara manusia menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Mungkin Akutagawa bukan cuma penulis. Dia adalah cermin paling jujur dari manusia yang terlalu sadar. Dia melihat dunia terlalu jelas, terlalu dalam, hingga kebenaran itu sendiri membakarnya dari dalam. Tapi sekarang aku tanya, berapa banyak dari kita yang juga menulis luka kita sendiri dalam diam, dalam kalimat yang tak pernah selesai? Berapa banyak dari kita yang pura-pura kuat, padahal hanya ingin diselamatkan? Diselamatkan bukan oleh orang lain, tapi oleh kata-kata kita sendiri. Karena mungkin di dalam setiap manusia yang pernah merasa hancur, ada sedikit Akutagawa. Dan selama masih ada yang menulis, jiwanya tidak akan pernah benar-benar mati.